Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Anakku sekalian, pada pagi ini kita pembelajaran pendidikan agama Islam akan segera dimulai. Oleh karena itu mari kita mulai dengan membaca kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anakku sekalian, mari kita lanjutkan materi pada pagi ini, yaitu dengan membahas materi yang harus kita kaji bersama, yaitu bab yang ketiga. Kalau Anda melihat di halaman modul itu di yang ketiga, ya. Saya mau oke, sudah muncul di modul yang ketiga. Tolong diperhatikan semuanya. Sebelum masuk ke pembahasan materi pada pagi ini, saya ingatkan, apakah semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Sudah ya? Oke, silakan dimunculkan mic-nya. Saya panggil satu-satu. Nanti silakan jawab hadir. Yang pertama, Adam Francisco. Hadir. Ade. Ade Aurelia. Alarik. Ananda. Anandika. Lanjut. David Arlianto. David Arlianto. Orangnya tidur ini. Evalia. Farel. Surdev. Terus Maila. Melisa. Muhammad Rizki.
Ahmad Rizki. Surat akhirat. Munifatul Azizah. Apa yang ngusik kowe ning isor dhewe? Absenmu di bawah. Muhammad Rizki namanya. Oh ya, oke oke. Muhammad Zaki Nugroho. Oke, makasih. Kok tulisannya Zaki tak kira bisa dhewe. Terima kasih. Munifatul Azizah tadi mana? Munifatul Azizah. Oke, cek dulu. Nabilah bil haq. Lanjut Putra Ahmad Romadhoni. Lanjut Sani Iswara. Lanjut Yunfina. Oke. Zafira. Ini siapa lagi ya? Naufal Muhammad. Naufal Muhammad. Oke, masih. Siapa lagi yang belum saya panggil? Ayo. Safna Hadir. Terima kasih. Siapa meneh? Siapa lagi yuk? Udah. Sambil mengikuti pembelajaran kita lanjutkan. Ya. Oke. Ya. Muncul di monitor. Sudah kelihatan monitornya? Oke. Materi pada pagi ini yang mesti kita pahami bersama, yang ada di monitor, Anda bisa melihat, membaca nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi ilmu pengetahuan. Kalau Anda membuka di modul terbitan dari MGMP Kota Semarang, nah begini warnanya hijau, ini halaman 33. Oke, halaman 33. Kemudian tujuan pembelajaran pagi ini adalah pada dasar dari mencari ilmu itu apa? Yang mendasari, yang menyuruh kita, yang membuat kita harus belajar itu apa? Yaitu perintah Allah. Pada pagi ini, mari kita baca bersama dan semuanya wajib bisa membaca. Ya, nanti kalau ada satu dua di antara anak semuanya yang merasa belum bisa, merasa malu-malu, sini sini, tanya pada gurunya, tanya ke temannya supaya terpenuhi kebutuhan, bisa membaca dengan baik, benar, fasih, ya, tartil kalau di bahasa Al-Quran, surat Al-Muzammil ayat yang ke 4, warotil Quran tartila. Ya. Kemudian yang dibahas di bab ini yang pertama adalah membahas ayat. Ayat yang kedua saya lihatkan begini. Kelihatan? Setelah ini nanti dibaca bareng. Tapi saya baca lebih dulu, nanti bergantian. Ya, saya baca, kita bareng-bareng, terus berikutnya baru bergantian. Diperhatikan bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. Oke, suara saya jelas? Oke, disimak atau juga menyimak di buku modul di halaman 35 atau menyimak di kitab suci Al-Qur'an ya. Surat ini yang harus Anda pahami karena mendasari pada bab ini dan masing-masing harus bisa membaca lancar. Surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayatnya yang ke-120. Oke. Siap, silakan mic-nya dibuka, unmute semua untuk membaca bareng. Silakan. Yuk, unmute dulu. Semuanya. Halo, mic-nya dibuka. Dibuka semuanya, terus membaca bareng. Sudah siap? Mari kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yuk. A'udzu billah. Makanal Walau ini naik bareng belum bisa kompak. Oke, absen yang pertama silakan dibaca sendiri. Adam Francisco Blenso. Oke, Adam silakan. Oh, ya. Oke, bagus. Terima kasih Adam Francisco Blenso. Terima kasih. Kalau diulang kembali, coba dengarkan Adam. Ulang kembali. Adakah permasalahan membaca Anda? Ono sing salah ora? Halo Adam. Opo sing salah? Apa dah? Nih, pada bacaan ma tadi salah satunya. Ketan yo.
Ini bacaan panjang. Mat itu bacaan panjang. Ini ya, di monitor. Liang firu kafah. Tadi kamu bacanya gimana? Yang panjang itu K-nya. K masuk ke berikutnya. Ya. Sehingga membaca panjangnya pada huruf kaf. Kafah. Fahnya biasa pendek. Nah, wakfu pulang, berhenti. Ya, oke. Kemudian, nah, ini tandanya ben dawa banget ki gampang. Dalam Al-Quran standar ini ada ini. Tanda panjang kayak alis alis kamu ini kan cuma satu. Ini kalau namanya bacaan mat apa nanti berikutnya ya. Tapi ini gampangnya membaca apa. Kemudian yang lain. Yang pertama. Yang kedua, matobi pun diperhatikan. Maka, maka, terus berikutnya nu, ya. Kemudian apa lagi? Salah satunya maka, nu ini namanya matobi. Sudah paham ya? Ini kan bisa ada di levelnya di kelas SD, SMP sudah ada. Barangkali sekarang sudah lupa. Waktunya untuk mengingat kembali. Ini namanya matobi. Ini mat wajib mutasil, mat jais mufasil, nah dan sebagainya. Mat wajib, mat jais dan oke. Adam, terima kasih. Eh, sudah bisa membaca, cuman permasalahan kamu apa? Sering-sering membaca supaya kamu tambah lancar. Yang lain yang siap membaca, silakan. Atau ditunjuk. Oke, sekarang berikutnya silakan, yuk. Ditunjuk. Oke, anak perempuan ya. Melisa Liliana. Halo Melisa, silakan dibaca. Halo Melisa, yuk. Mic-nya dibuka. Oke, silakan di. Kafah. Langsung. Ifatul liyatafaqahu. Liyatafaqahu. Gimana Melisa? Ada kesulitan? Kenapa? Kenapa? Oke. Begini, perhatikan. Ini tadi Adam, yang kedua Melisa, dan berikutnya Ali. Yang namanya kesalahan, kekurangan itu biasa, standar. Tapi tolong diperhatikan.
membaca lancar itu urusannya biasa dan tidak biasa. Oke, Melisa? Nek biasa membaca, kalau kamu rutin membaca, lama-lama tuh lancar sendiri. Contoh, sebagai contoh. Ada seorang anak kecil, usia 1 tahun. Sudah bisa lari apa belum? Anak kecil, usia 1 tahun, kok mau lari? Ya enggak boleh. Kenapa? Ya belum waktunya. 1 tahun itu lah kayak belajar berjalan. Dan kelas 1 SMA, belajar apa ini? Masa belajar berjalan? Kelas banget ya. Membaca itu mesti usianya kelas masih kecil, TK, SD, latihan membaca. Saya yakin, saya tahu, paham benar. Di antara kalian mayoritas itu dulu ketika kecil membacanya sudah lancar. Halo Melisa, halo Adam, Sani, benar apa salah? Dulu membacanya sudah lancar. Namun kenapa sekarang kok nggak lancar? Bayang kewer. Dulu lancar biasa jalan, bahkan cepet. Terus ke mandek, berhenti, stagnan. Dengkulmu mandek selama sekian tahun. Nggak pernah jalan sama sekali. Terus kon melaku. Ayo sikile, ayo. Jadi masalah. Bener ya? Oleh karena itu, rutin olahraga, berjalan. Harusnya kalau kecil sudah lancar, usia kelas 1 SMA harusnya bukan berjalan, wis biasa lari. Kenapa? Sudah terbiasa jalan. Ya. Jangan pernah lari ketika belum bisa jalan. Artinya apa lari itu? Membaca cepat. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا. Nah, itu namanya cepat. Nah, kalau masih belajar ya pelan. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا. Oke lah, pelan-pelan begitu. Biar apa? Biar nggak salah. Akunnya tepat. Tap. Ya. Nah, urusan lancar itu urusan membiasakan. Kalau membacanya tartil benar apa salah, urusannya dengan ono gurune dibetul. Oke. Bisa dipahami. Nanti yang lain membaca berikutnya. Kalau waktunya kurang cukup, nanti masih ada sesi berikutnya. Sesi 2, sesi 3, betul ini. Oke. Yang lain tetap membaca. Medianya bisa pakai kayak gini, Google Meeting, bisa pakai VA, pakai apa segala macam, ya jelas komunikasi kita ada. Kemudian tugas Anda yang merasa belum bisa, coba belum bisa baca, buka mic-nya, bisa. Berarti sudah bisa semua, nek ngono. Oke, Tegar belum bisa, Zaki kurang lancar, sing oke itu belum lancar, karena tadi kalimatnya belum biasa. Yang merasa sudah lancar membacanya, coba siapa? Rawani, tidak berani. Oke, Tegar, Ardiansah. Pak, saya belum bisa. Kadang-kadang orang yang pandai begini. Aku pengen banget, pengen bisa supaya direfresh lagi bisa membaca dengan benar. Bagus. Tapi saya tak tahu seberapa kemampuan Tegar. Tegar, coba dibuka mic-nya. Oke. Kamu sudah pernah latihan membaca waktu kecil? 3 SD. Sampai di mana kamu bisanya waktu itu? Mikro 4 terus berhenti. Ada masalah. Nanti setelah ini kamu bisa belajar dengan teman sebaya. Teman yang mana yang kamu paham.
Adam. Oke, tutorial sebaya namanya ya. Nek diajari sama orang tuanya ada malu, sama gurunya begitu malu. Ketika ke klasikal bersama begini, kadang-kadang Pak saya malu. Terus sama teman sendiri kan kadang-kadang nyaman, ya. Tegar sama Adam. Oke, saya target nanti kapan saja minggu depan membaca ayat ini dan berikutnya membaca surat Al-Mujadalah ayat 11 nanti insya Allah harus bisa. Al-Mujadalah ayat 11 yang membahas bab ini. Oke ya, Tegar siap ya. Nanti Adam insya Allah kalau masalah lancar nanti sedikit-sedikit bisa. Ya, ada tutorial sebayanya digunakan dengan baik. Oke, ayat ini membahas apa? Saya lanjutkan ya. Ayat ini membahas apa? Lihat di berikutnya. Lihat di ini. Di monitor kelihatan atau di halaman buku modul juga sudah ada. Saya baca saja ya terjemahnya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Ini ayat waktu itu turun waktu perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Tolong diperhatikan. Walaupun dalam kondisi sedang genting, namanya perang, waktu itu kan sedang perang. Ya, kalau Anda baca ini bawahnya tafsir yang ringkas dari Kemenak itu. Pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang pahala yang dijanjikan Allah orang-orang yang berbuat baik. Pada ayat ini dijelaskan tentang pentingnya pembagian tugas kerja. Ya. Jadi negara kuwi ana sing tugase apa? Jadi tentara, polisi. Harus ada pelajarnya yang mencari ilmu. Dalam hal ini mencari ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Ilmu agama itu yang akan menyelamatkan orang, setiap orang, urusan dunia akhirat. Oke? Tolong diperhatikan. Kalau Anda masuk di pembelajaran di sekolah kita ini, ada sekian mata pelajaran, agama itu berbeda dengan yang lain. Kenapa? Pembahasannya begitu kompleks, luas sekali. Kenapa? Tugas guru agama saja menilainya ada 4. Yang pertama adalah KI 1. Apa? Mana? Halo? Penilaian di kurikulum 13 apa? Ada 4. Guru agama mesti menilai 4-4-nya. Yang pertama adalah KI 1. Halo? Dengar ya? KI 1 itu apa? Tentang keagamaan toh. Sikap keagamaan, religi. 2, KI 2, kompetensi yang kedua yaitu sosial. Anda dengan temannya, dengan orang tua, dengan gurunya. 2. 3 dan 4 ini sama dengan guru yang lain. Yang ketiga adalah pengetahuan. Yang keempat keterampilan. Tolong perhatikan. Pengetahuan ini modulnya baca. Ini materinya baca saja, silakan dipahami. Tanyakan Google. 3 dan 4 selesai. Tapi yang 1 dan 2 adalah pembentukan karakter religi, karakter sosial. Ini nggak bisa diserahkan begitu saja. Harus ada pembimbingan, pendampingan, pendidikan, dan segala macam. Dari siapa? Gurunya, orang tuanya, lingkungan, dan sebagainya. Sehingga tugas agama berperannya di sini, religinya di sini. Contoh, kalau seseorang pandai, pinter banget,
setiap ulangan, setiap penilaian dapat nilai 100. Mungkin nggak dia jadi seorang pemimpin ke depan? Mungkin sekali. Tapi ternyata agamanya nol. Yang terjadi apa? Orang pandai, tapi agamanya nol. Yang terjadi, nek wong pinter mesti minteri wong. Sehingga yang terjadi adalah ketika menjadi seorang pejabat, apa yang terjadi? Mesti ngakali, mesti korupsi, mesti beres. Kenapa? Agamanya tidak jelas. Paham ya? Oke, kalau agamanya nggak jelas, ya ada masalah. Benar ada masalah. Orang yang agamanya bagus, itu ketika mau mencuri, ketika mau korupsi, ketika mau bermasalah dengan yang lain, urusannya pertimbangannya ada satu. Allah suka apa tidak? Oke, pentingnya agama di sini. Maka ketika ayat ini turun adalah waktu itu waktu perang. Ya, maka seorang pemimpin harus membagi tugas. Ada yang perang, ada yang belajar. Pentingnya belajar di sini. Nah, Anda sebagai seorang pelajar, silakan Anda konsen betul ke depan mah jadi apa. Ya, oke sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Ada kesulitan? Ini ada yang mau masuk. Kalau ada kesulitan, tolong langsung tanyakan. Sekarang juga waktunya untuk tanya. Kalau memang ada permasalahan, silakan. Terkait dengan satu membaca, dua materi ini, yaitu tentang mencari ilmu. Oke, silakan. Yang mau menanyakan apa? Silakan. Dipersilakan terkait dengan materi nikmatnya mencari ilmu, indahnya berbagi pengetahuan. Oke? Adam, gimana? Wis mudeng? Insya Allah. Yang lain? Kalau merasa oke, minggu depan akan saya bahas yaitu terkait dengan begini. Ini apa? Tokoh-tokoh orang yang luar biasa. Ini ada, ini ada di YouTube ini. Dunia di tahun 2050 Society, ya, 5.0. Nah, sekarang aja kondisi begini. Nah, minggu depan kita bahas lagi terkait dengan hal ini supaya Anda siap untuk menjadi orang yang sukses, belajarnya tambah semangat seperti apa planningnya, prosesnya. Harapan saya dari ayat yang pertama ini bisa membangkitkan gairah untuk belajar. Kenapa? Nyata belajar adalah perintah Allah yang dicontohkan Rasulullah. Itu ya. Jadi ini yang kita bahas. Kesimpulannya, satu, setiap Anda orang Muslim membaca hukumnya wajib. Membaca apa? Bisa membaca ayat Al-Quran hukumnya menjadi wajib. Karena dasar kita adalah Al-Quran, Al-Hadis. Membaca bisa berarti harus. Ya. Kedua, seorang pemimpin harus membagi tugas rakyatnya. Ada yang di bidang A, B, C. Belajar harus ada yang belajar. Apapun yang terjadi harus ada yang belajar.
seperti Anda semua. Ya. Yang ketiga, kesimpulan pada materi saat ini. Yang ketiga, kalau Anda memahami hal yang akan Anda lakukan, itu mudah. Karena hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama itu terarah, hidup dengan ilmu, semuanya jadi mudah. Oke? Demikian, mari kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen, uh, untuk